Ya, dan bagaimana mengantisipasinya itu, nah itu terpulang dari usaha, kapabilitas, keinginan, dan itu kita balikin semuanya ke tujuan finansial kita masing-masing. Yang pertama sih rasa sabar ditingkatin. Itu satu, rasa Bener. sabar. Terus yang kedua secara ya kan Mbak ya, baru tuh ngerasain. Terus yang kedua secara finansial yang pasti. Beberapa penelitian itu menyebutkan bahwa dana yang harus disiapkan untuk pensiun kita nanti yaitu sekitar 60 atau 70% dari pendapatan kita saat ini. Bala Duit tahun ini sempat ramai dibicarakan di media sosial topik mengenai child free. Banyak juga nih yang akhirnya angkat bicara dan tentunya ada pro serta kontra. Karena memang mungkin untuk beberapa yang pro itu biasanya menggunakan alasan masalah ekonomi. Apalagi berkaca dari riset peneliti LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, biaya yang dibutuhkan untuk membesarkan anak usia 0 hingga 3 tahun di Indonesia itu membutuhkan setidaknya 100 juta rupiah. Menarik sekali ya. Namun apakah benar kalau bebas anak berarti kita otomatis akan merasakan bebas secara finansial juga? Nah, kita akan bahas secara mendetail tentunya bersama saya Conchita Caroline hanya di Do It hari ini. Sebelumnya jangan lupa dong untuk like dulu video ini, subscribe YouTube channel Manulife Indonesia, dan share juga video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu supaya kita bisa sama-sama belajar. Selamat datang di Do It, podcast yang membahas seputar pengelolaan keuangan. Dalam setiap episode, saya akan berbincang dengan bintang tamu yang menarik dan juga para expert yang akan menjawab segala permasalahan finansial. Bersama saya, Conchita Caroline, inilah Do It. Langsung saja nih Bala Duit supaya obrolan hari ini lebih seru lagi. Saya tidak sendirian, di studio saat ini sudah hadir teman saya juga, seorang komika, ada Bang Dani Belar. Apa kabar Bang? Halo, alhamdulillah sehat dan baik. Sehat ya. Kita bahas agak serius sedikit, nggak apa-apa ya Bang Nggak ya? apa-apa. Tentang keuangan gitu. Biasanya kan kalau Bang Dani kita kenal sosoknya humoris. Sekarang agak serius sedikit, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dan tentunya untuk menambahkan juga, memberikan informasi yang mungkin banyak dari kita tidak ketahui secara finansial, sudah terhubung saat ini tim Duit dengan Head of Corporate Communication, PR and CSR Manulife Indonesia, ada Mbak Ruth Tania Martinelli. Apa kabar Mbak Ruth? Halo Mbak Cita, senang bertemu lagi. Apa kabar? Apa kabar Bang Dani juga? Semoga Halo. dalam sehat selalu ya. Amin. Terima kasih Mbak Ruth. Ini topiknya menarik sekali nih, fenomena child free. Memang ini sebenarnya kalau kita lihat di negara-negara lain selain Indonesia sudah banyak diperbincangkan. Ya. Tapi entah kenapa di negara kita ini baru setahun belakangan ramai bahkan menuai kontroversi begitu. Betul. Kalau menurut Mbak Ruth sendiri bagaimana sih melihat fenomena child free ini? Iya, memang fenomena child free memang betul kata Mbak Cita tadi, setahun belakangan marak sekali ya kita dengar di sosial media atau ada beberapa komunitas juga yang mengusung hal ini. Sebenarnya saya tidak berkapasitas untuk misalnya menjudge gitu ya, Ya. boleh atau tidak bolehnya gitu, karena menurut saya kita di zaman yang serba era modern ini kita sudah harus bisa juga berpikiran open minded bahwa hal itu balik kepada personal dan kesepakatan ketika misalnya kedua belah pihak membina rumah tangga, tentunya kesepakatan gitu. Dan kalau dari saya tidak yaitu tadi terserah saja kepada personalnya masing-masing setiap pasangan gitu Mbak Cita. Betul, sah-sah saja karena sebenarnya menjadi keputusan dan juga hak dari masing-masing pasangan. Yang menjadi kontroversial adalah saat dikaitkan bahwa orang yang statusnya child free itu otomatis akan merasakan kebebasan finansial. Emang benar? Nanti kita bahas. Tapi sebelumnya tanya dulu nih ke Bang Dani, kan sudah menikah ya? Iya, alhamdulillah. Congratulations. Iya, terima Kalau kasih. rencana keturunan udah dibahas sama istri kah atau sekarang sudah dalam proses atau bagaimana? Sekarang sudah dalam proses. Oh, lagi alhamdulillah. mengandung berarti Lagi istri. mengandung. Wah, semoga sehat-sehat ya Mas ya. Amin, ya. Udah mulai berasa dong nih pengeluaran-pengeluaran, Alhamdulillah udah kontrol mulai berasa. bulanan dan Iya. lain-lain. Udah mulai berasa, Mbak. Udah mulai berasa. Iya. Tapi dari awal merencanakan gak sih sama istri bahwa yuk kita tabung dari sekarang atau persiapan dana untuk proses kehamilan sampai melahirkan nanti?
Waktu awal-awal dari pacaran semenjak menjelang nikah tuh memang tidak. Tapi setelah menikah beberapa bulan baru berencana. Memang harus seperti itu kan jalannya beda-beda ya. Oh iya benar, tiap orang Gitu, beda-beda. betul. Jadi kalau kita bicara suami istri sendiri ya Mas, Mm-mm, sebagai orang yang ini bisa dikatakan adalah pengalaman pribadi gitu. betul. Setelah punya anak kan pasti pengeluaran berbeda nih. Mm-mm, Apa sih yang perlu disiapkan oleh tiap-tiap orang tua mm-mm, sebelum anak itu hadir dalam kehidupan kita selain dari segi kesiapan mental pastinya? betul. Yang pertama sih rasa sabar ditingkatin. Itu satu. Rasa Benar. sabar. Terus yang kedua secara segi ya kan Mbak ya baru tuh ngerasain. Terus yang kedua secara finansial yang pasti. Karena kan kita sebagai orang tua ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya, baik dari asuransi pendidikan, kesehatan maupun yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya saya cover di kemudian hari gitu setelah anak. Betul, sebagai orang tua kita punya kewajiban mempersiapkan safety net atau Betul. pengaman untuk anak-anak kita. Kita Ya, nggak pernah tahu kan nanti apa yang terjadi di masa depan. Nah, betul. safety net ini bisa berupa tabungan, asuransi, dan lain sebagainya. Kita kembali ke topik child free nih. Aku sekarang mau bertanya ke Mbak Ruth. Masih membahas mengenai kebebasan finansial. Apakah memang benar Mbak Ruth untuk kita mencapai kebebasan finansial itu kita harus memilih opsi child free? Karena seperti yang kita ketahui memang punya anak itu biayanya besar. Betul. Silakan Mbak Ruth. Pertama sebelum menjawab, saya mau ucapin selamat dulu. Tadi saya mendengar Mas Dani sedang Terima menanti-nanti. kasih Jadi Mbak. semoga semoga lancar. Amin. Nah, kembali ke financial freedom gitu. Jadi sebetulnya dalam setiap individu itu mempunyai tujuan bagaimana mereka mendefinisikan financial freedom itu gitu ya Mbak Cita. Jadi kalau memang dibilang bahwa memiliki anak itu membutuhkan banyak kebutuhan finansial, tentu saja itu benar gitu. Karena perjalanan mereka ya seperti kita lah, seperti kita dibesarkan oleh orang tua kita sekolah aja nih 18 tahun lebih gitu kali ya. Kalau untuk nanti S1, S2, S3 dan sebagainya gitu. Betul. Nah, itu memang perlu membutuhkan biaya yang bukan hanya dalam jangka pendek tapi juga dalam jangka panjang gitu. Nah, itu di satu sisi. Tapi di sisi yang lain gitu, ketika kita lihat lagi gitu ya, apakah semata-mata tanpa anak gitu atau bebas finansial gitu. Nah, mungkin kita perlu melihat juga dari sisi yang berbeda. Misalnya kayak sekarang nih, tetap ada anak memang mungkin salah satu komponen, tapi tetap kita memiliki komponen finansial yang lain yang kita sesuaikan dengan tujuan kita gitu. Jadi misalnya dalam jangka panjangnya nanti gitu ya, proteksi, investasi untuk diri kita sendiri pun itu pun sebetulnya ya kalau dibilang tidak ada bedanya juga ada anak dan tanpa anak gitu Mbak Cita in terms of kebutuhan finansialnya gitu ya. Ya. Karena di dalam kacamata keuangan perlu diingat misalnya hidup terlalu lama, hidup dalam jangka waktu panjang itu juga membutuhkan biaya yang tidak sebentar gitu. Jadi kita kan terbagi-bagi nih tahap kehidupan kita dalam usia produktif, usia nanti tidak produktif, nah kemudian di masa tua nanti gitu. Nah hal-hal yang ini yang kita tidak tahu ke depannya seperti apa, resiko kehidupan kita yang dihadapi seperti apa. Jadi sebenarnya secara bahasa singkat gitu, yang namanya kebutuhan finansial itu tetap harus selalu ada gitu. Betul. Dan bagaimana mengantisipasinya, itu, nah itu terpulang dari usaha, kapabilitas, keinginan, dan itu kita balikin semuanya ke tujuan finansial kita masing-masing. Gitu Mbak Cita. Setuju sih, percuma kalau kita bicara kebebasan finansial tapi perencanaannya nggak ada sama Betul, sekali gitu. betul. Meskipun masih single belum menikah juga Iya. kalau tidak dimatangkan persiapannya, wah bisa-bisa dananya keburu kepake buat yang sebenarnya nggak perlu-perlu banget Iya, ya. betul. Nah, kalau ngebahas mengenai asuransi nih, tadi kan Mas Dani udah sempat bahas ya bahwa salah satu persiapan tentunya adalah dengan menyiapkan asuransi gitu. Betul. Sudah ada asuransi sekarang? Sudah lagi mulai dibikin. Lagi mulai dibikin. Iya. Mas Dani sekeluarga atau baru istri aja atau baru Mas Dani aja? Saya, istri dan calon anak Oh sudah lagi lengkap, diurus. luar biasa. Ini kita Alhamdulillah. tepuk tangan dulu dong Mas Dani, persiapannya kasih. mantep banget nih. Semoga bisa dicontoh ya, Iya. karena jujur aku aja sekarang asuransi baru 1, padahal udah 3 isi keluarganya. Iya, Aduh iya. contoh buruk ya, bala duit jangan dicontoh, tiru Mas Dani aja. Heeh. Nah bicara mengenai asuransi sendiri ya Mbak Ruth, kalau untuk teman-teman yang memilih opsi child free ini, biasanya kan asuransi jiwa ini dilampirkan
memikirkan kepada suami sebagai ahli waris begitu ya. Tapi bisa nggak sih misalnya saat ini saat kita sedang belum memiliki anak, ahli warisnya suami, tapi kemudian setelah kita punya anak, asuransi jiwa itu kemudian kita alihkan ahli warisnya menjadi anak-anak kita begitu. Bisa atau tidak? Bisa, jawabannya itu Hmm. bisa sekali gitu. Jadi yang namanya ahli waris memang ada ketentuannya, yaitu biasanya kita merujuk kepada ketentuan hukum perdata di Indonesia gitu. Mhm. Jadi kalau hukum perdata itu menyebutkan ada 4 golongan ahli warisnya. Jadi misalnya golongan pertama itu suami atau istri kita yang Mhm. ya hidup terlama ya dan anak dan keturunan kita. Nah, kemudian golongan kedua itu orang tua dan saudara kandung pewaris. Nah, golongan ketiga itu keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak atau ibu pewaris, dan golongan keempatnya paman atau bibi pewaris. Jadi kalau kita berbicara asuransi jiwa, memang kan dilindunginya istilahnya peninggalan berharganya tuh sesudah maaf kita manfaat meninggal gitu ya Mbak Tita Betul, ya. betul. Jadi kalau kita ingat nih misalnya ada kejadian tertentu yang kecelakaan pesawat gitu misalnya yang misalnya yang menyebabkan salah satu resiko kehidupan yang menyebabkan misalnya suami istri anak misalnya meninggal semua gitu. Nah itu Mhm. tetap dari perusahaan asuransi nanti merujuk melihat kembali sesuai dengan golongan-golongan tersebut tadi gitu. Misalnya ketika mengujuk ke hukum perdatanya beberapa golongan itu memang maaf meninggal pada saat bersamaan, berarti kita melihat mana yang lebih memungkinkan dari dari aturan hukum perdata itu gitu. Bisa jadi langsung ke golongan keempat, misalnya paman atau bibi Mhm. pewaris dari pihak terkait tersebut gitu Mbak Cita. Oke, berarti sebenarnya untuk bala duit yang sekarang sedang merencanakan untuk membuat asuransi jiwa tidak perlu khawatir ya. Ya, Tadi sudah dijelaskan bahwa kalau amit-amit sekali terjadi sesuatu kepada ahli waris kita pun, uang yang sudah dikumpulkan atau polis yang sudah dibayarkan itu tidak akan menguap secara sia-sia. Masih ada betul, beberapa golongan atau kategori-kategori penerima yang akan mendapatkan uang tersebut betul. gitu. Tapi harapannya ya semoga kita semua sehat-sehat selalu ya. Amin, Amin. amin. Yang penting kita siap sedia payung aja sebelum hujan, tapi semoga kita sehat-sehat selalu. Ya, Kalau Mas Dani sendiri udah sempat bahas Amin, amin. tentang ini belum sih dana pensiun atau pegangan di masa tua? Khususnya seperti kita ini kan pekerjaan ya, bisa dikatakan freelancer ya Mas betul. ya. Kadang rame Heeh, banget, heeh, kadang-kadang kayak masa pandemi kemarin heeh. agak sepi Iya, gitu. kadang freelance kebanyakan free-nya kita ya, Mbak ya. Iya, bebas Iya, banget gitu. jadi kita juga agak gimana gitu. Nah, bicara soal dana pensiun sebenarnya target saya tuh pengen pensiun di usia 35. Kayak Raffi Ahmad ya. Amin. Kita semua pengennya gitu Iya, ya. tapi kan itu tidak mungkin gitu. Jadi saya baru memikirkannya belakangan ini aja. Kira-kira sanggup Mhm. nggak nih gitu kalau untuk dana pensiun Oke, gitu. menargetkan nggak sih misalnya sama istri, seenggaknya sekarang kita sudah punya tabungan tuh Mm, sekian, terus mm-mm, harus ada dana darurat juga gitu. mm-mm. Nah itu yang saya pengen tahu nih sekarang. Karena Mhm. dana darurat saya belum begitu nyiapin dan masih belajar-belajar juga dari banyak referensi gitu. Betul, bisa langsung didiskusiin sama Mbak Ruth aja Iya, berarti ya. boleh. Karena emang menarik nih kalau kita bicara mengenai dana yang harus disiapkan untuk masa tua, Mm-mm. entah itu punya anak ataupun tidak. Karena kan tetap ya namanya manusia nggak mungkin kalau kita bekerja seperti porsi di masa muda pada saat kita sudah tua nanti Iya, gitu. betul. Apalagi nanti ada yang namanya harus pensiun. Iya, Setidaknya kalau mau bekerja harus buka lapangan pekerjaan sendiri betul. begitu. Kalau menurut Mbak Ruth nih, idealnya berapa sih dana yang harus kita siapkan untuk masa tua dengan opsi child free ataupun tidak dari kedua kategori itu? Iya, idealnya sebetulnya beberapa penelitian itu menyebutkan bahwa dana yang harus disiapkan untuk pensiun kita nanti yaitu sekitar 60 atau 70% dari pendapatan kita saat ini. Jadi nanti kalau misalnya mendekati kayak misalnya Bang Dani tadi bilang di usia 35 gitu ya. Nah, berarti kita tarik mundur tuh Bang Dani gitu. Dari sekarang berapa yang bisa disisihkan untuk pensiun nanti, karena di Manulife sendiri itu pernah ada penelitian namanya Manulife Investor Sentiment Index itu menyebutkan bahwa rata-rata orang Indonesia mampu gitu ya menyiapkan dana pensiunnya itu 100 juta gitu per tahun. Oke. Nah, sementara kalau kita
Iya, rata-rata bisa mengumpulkan 100 juta per tahun. Nah, sementara kita harus merubah mindset kita tuh begini, 100 juta sekarang dengan nanti 100 juta kita di target pensiun kita, let's say misalnya 10 tahun lagi, tentu saja tuh udah value-nya udah berturun kan Mbak Cita kan Mhm. gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua kalau kita bagi nih, misalnya 100 juta per tahun bagi per bulannya gitu, berarti rata-rata 3-4 juta per bulan gitu. Hmm. Nah, kita kembalikan lagi ke diri kita, apakah itu cukup untuk kita nanti dalam kondisi yang kita tidak punya pemasukan sama sekali. Ingat loh ya, maksudnya pensiun itu benar-benar yang selama ini misalnya kita di usaha produktif gajian tiap bulan. Nah, Mhm. di pensiun tidak ada pemasukannya, nggak ada yang tetap istilahnya gitu. Ya. Nah, untuk mereka yang juga memikirkan atau memilih tadi opsi child free, nah perlu diingat juga istilahnya kalau kita bilang tuh elderly care, perawatan di masa kita tua gitu. Nah, kalau beberapa orang yang berkeluarga dan memang memiliki anak, biasanya kan kita karena kultur ya gitu, jadi anaknya Ya. ada menyisihkan lah untuk mamanya gitu, menyisihkan untuk papanya gitu kan. Nah, kalau yang opsi child free berarti mereka juga harus lebih lagi menyiapkan dana karena quote and quote sumber pemasukan dari anak tidak ada kan Mbak Cita gitu. Mhm. Itu sih yang perlu dipertimbangkan lebih matang. Jadi istilahnya tadi yang saya bilang oke, child free, that's fine, that's your choice gitu ya. Tapi di masa tua nanti, pertama berarti tidak ada anak yang memberikan sewaktu-waktu gitu, atau yang kedua misalnya apakah terus-menerus bergantung dengan pasangan yang sementara kita nggak Mhm. tahu kita hidup sampai berapa lama gitu Mbak Cita. Betul, apapun itu artinya kita harus sudah mempersiapkan secara matang ya, Ya, bagaimana di masa tua nanti karena biar bagaimanapun juga kalaupun punya anak maunya sebisa mungkin nggak ngerepotin gitu betul, kan ya. betul. Inginnya tetap bisa hidup Nah, tenang bersama pasangan. Nah, kalau bahas mengenai dana pensiun nih Mbak Ruth, sebenarnya berbeda nggak sih dana pensiun dan juga aset? Misal, karena kan banyak orang-orang di zaman dulu, contohnya orang tua saya sendiri gitu ya, kalau bicara mengenai dana dalam bentuk cash di tabungan, itu memang angkanya tidak terlalu besar. Tapi investasinya dalam bentuk ada tanah mungkin, Hmm. ada apartemen, atau ada rumah. Jadi sebenarnya dana pensiun atau dana di hari tua dengan aset itu sama atau tidak kategorinya? sebenarnya itu bisa kembali lagi ke definisi masing-masing ya. Terus tentu saja kalau kita berbicara memang dana pensiun atau aset gitu, ini memang sesuatu yang harus kita persiapkan dalam jangka waktu memang panjang gitu Mbak Cita. Mhm. Jadi biasanya beberapa orang itu memisahkan gitu. Tapi ya memang karena tujuannya jangka panjang dan misalnya memang menguntungkan di masa depan, kayak misalnya properti kan istilahnya misalnya naik-naik terus gitu ya Mbak Cita, dan itu di masa tua kita yakin bahwa itu bisa membantu kita di kehidupan kita di masa tua, ya sah-sah aja gitu Mbak Cita. Tapi memang itu tadi beberapa besarnya apa namanya dana pensiun itu memang terpulang dari tadi kebutuhan masing-masing individu. Hmm. Dan jangan lupa ketika tadi yang saya sebutkan elderly care, jangan lupa loh ketika kita tua, kita juga harus memperhatikan biaya kesehatan kita nih. Betul. Nah, kita kan juga di usia produktif kan mungkin apa namanya fit dan sebagainya dan apa kita masih segar gitu ya. Gitu. Nah, nanti di masa tua tadi ketika satu misalnya dana pensiun yang kita misalnya tidak kita pisahkan atau kita hanya bergantung pada satu aset yang misalnya tidak cepat bisa dicairkan gitu ya. Nah, itu kita juga harus memikirkan, wah satu hari kalau saya nanti ketimpa resiko kehidupan sakit yang nggak tahu kapan datangnya, tiba-tiba misalnya maaf serangan jantung atau sebagainya Mhm. macamnya. Nah, itu kita harus mempersiapkan juga dananya dari mana gitu, Mbak. Itu Mbak Betul. Cita. Jadi sebenarnya mau ada keputusan memiliki anak atau tidak, sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita mempersiapkan kehidupan di hari tua nanti. Ya, Segala sesuatunya harus dengan persiapan dan strategi finansial yang tepat. betul. Siapapun bisa merasakan kebebasan finansial, tidak bergantung pada apakah ia memiliki keturunan atau tidak, tapi bergantung pada bagaimana kamu merencanakan keuanganmu saat ini dan beberapa tahun nanti. Nah, sebelum kita masuk ke kata-kata penutup nih, Mas Dani mungkin ada yang mau ditanyakan nggak ke Mbak Ruth? Mumpung kita lagi terhubung langsung sama pakarnya, lebih paham nih kalau kita tanya-tanya soal finansial. Oke. Silakan. Boleh mau dong Mbak Ruth, aku mau nanya. Kan
standar darurat orang beda-beda nih gitu. Ada yang sekarang untuk kesehatan mental makanya biaya healing jadi mahal gitu kan sekarang. Nah, ada yang darurat tuh sedarurat apa sih kita saving uangnya gitu. Ada yang untuk kesehatan, ada yang untuk pendidikan. Nah, standar darurat ini yang baik dalam save money itu yang seperti apa gitu. Terima kasih ya Mas Dani atas pertanyaannya. Memang kita kembali dulu ke julukannya gitu ya. Tadi judulnya adalah dana darurat. Berarti ada kata darurat itu which is emergency gitu. Jadi udah pasti hukumnya dan sifatnya bahwa kita perlu memiliki ketersediaan dana yang sewaktu-waktu dapat dicairkan gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang memikirkan oke, saya mau menyimpan dana dana darurat ini tapi saya melalui instrumen investasi lain gitu misalnya. Nah, kita harus melihat dulu instrumen investasi yang kita pilih itu apakah benar bisa langsung dicairkan saat itu juga gitu misalnya. Nah, kalau saya gitu, saya tetap memilih dana darurat ini dalam bentuk cash atau tabungan yang saya pisahkan Mas Dani dari rekening sehari-hari gitu. Nah, di situ kenapa tujuannya seperti itu? Karena kita perlu disiplin untuk yang mana yang cash flow, yang untuk membiayai sehari-hari, yang mana yang memang dana darurat ini. Karena dana darurat ini ketersediaannya paling tidak nih secara general bisa memenuhi kebutuhan kita kalau misalnya terjadi resiko sewaktu-waktu terhadap kehidupan kita, sakit atau misalnya kehilangan pekerjaan atau apapun lah resiko itu, paling tidak dapat membiayai kita selama 6 bulan atau setahun ke depan Mas Dani. Jadi oleh sebab itulah biasanya untuk yang single dana darurat itu perhitungannya 6 kali income yang kita miliki saat ini. Nah, kalau misalnya suami istri tanpa anak itu biasanya 9 kali yang income dimiliki saat ini, sedangkan yang sudah memiliki anak biasanya 12 kali dengan income yang dimiliki saat ini. Seperti itu Mas Dani. Terima kasih, Mbak Ruth. Iya. Berarti tetap di balik kata dana darurat itu harus ada skala prioritasnya juga ya. Nah, iya betul. Jangan sampai kita salah kaprah nih. Aduh, stres ini darurat harus pergi ke Bali gitu. Iya, gitu. Betul itu. Tapi ternyata tiba-tiba sebulan kemudian jatuh sakit ya, uangnya kepake gitu. Iya, udah habis uangnya. Jadi harus bikin prioritas, dicatat kalau perlu bala duit supaya kita bisa terus termotivasi dan uang tabungannya juga tidak mudah tersentuh. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, boleh dong Mbak Ruth mungkin ada kalimat penutup yang mau disampaikan untuk memotivasi bala duit supaya lebih prepare lagi nih, lebih aware lagi sama betapa pentingnya kita semua menyiapkan kehidupan di masa tua nanti, entah dengan memiliki anak ataupun tidak. Silakan Mbak Ruth. Ya, terima kasih ya Mbak Cita ya. Waktu juga yang memisahkan kita ya, padahal ini baru hangat nih ngobrolnya ya. Iya. Tapi kembali ke topik kita gitu ya, bebas anak dan apakah necessary langsung ke bebas finansial gitu ya. Sebetulnya dari pembicaraan ini kita bisa melihat bahwa mau child free atau tidak child free itu tetap saja ada kebutuhan finansial yang harus teman-teman bala duit itu persiapkan dari sejak dini. Nah, kebutuhan dan tujuan finansial kita tentu saja setiap orang masing-masing berbeda-beda. Namun tadi kesimpulan yang mungkin bisa kita tarik tadi apabila kita memiliki atau memilih opsi child free, ada juga perawatan masa tua yang harus kita pikirkan gitu. Nah, jangan lupa juga untuk terus disiplin menempatkan dana-dana sesuai dengan pos keuangan kita sehingga apabila terjadi resiko kehidupan yang kita nggak tahu kapan datangnya, kepada siapa saja dan di mana saja gitu ya, sakit dan lain sebagainya itu, kita tetap bisa menjalankan kehidupan kita dengan baik dan paling tidak kita memiliki dana darurat untuk cadangan 6 bulan atau setahun ke depan. Sehingga dengan demikian kita insya Allah bisa nih memiliki kebebasan finansial yang kita inginkan.
Itu aja dari saya Mbak Cita dan Mas Dani. Amin, tentunya harapannya kita semua Bala Duit juga bisa segera mencapai kebebasan finansial itu ya. Yang penting Amin. yuk kita konsisten untuk berusaha sedari dini supaya persiapannya matang juga. Mas Dani ada yang mau disampaikan juga kepada Bala Duit? Kita kan sama-sama awam nih ya, sama-sama Betul. belajar di Duit ini Iya. bersama dengan Mbak Ruth. Ada yang mau disampaikan ke teman-teman betapa pentingnya persiapan dana-dana darurat, tabungan, aset dan lain sebagainya, khususnya untuk mereka yang baru memulai keluarga sama seperti Mas Dani. Apa ya, dari saya sih sebenarnya untuk teman-teman Bala Duit harus lebih aware sekarang, karena sebelum nanti terlambat ketika sudah menikah, ketika nanti sudah punya anak baru memikirkan, itu agak-agak mepet waktunya. Jadi diambil dari jangka waktu yang panjang. Saya juga lumayan yang nyesel nih, karena dari muda nggak ngumpulin duit gitu kan. Kalau misalkan dari dulu saya ngumpulin duit, mungkin saya sekarang udah nggak kesulitan untuk memetakan alokasi duit kemana gitu. Kalau tadi Mbak Ruth kan enak tuh, saya dapat uang alokasinya ke A, B, dan C. Nah yang saya bingung, sekarang saya tuh lagi bingung di mana cari duitnya. Buru-buru alokasi gitu kan. Nah itu yang Bala Duit harus pahami, bahwa kita nggak pernah tahu kejadian kapan datangnya, kayak Iya. pandemi juga kapan berakhirnya kita nggak tahu. Tapi alangkah lebih baiknya kita harus sedia payung sebelum hujan juga untuk menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Itu sih yang harus Betul. diituin. Manusia boleh berencana tapi Tuhan yang menentukan ya, Betul, namanya betul. musibah, entah itu penyakit, bencana alam dan lain sebagainya. Betul. Lebih baik kita siap dan yakin deh Bala Duit setelah nonton video ini juga pasti lebih aware lagi sama betapa pentingnya kita mempersiapkan diri untuk menyambut hari tua nanti. Betul begitu. sekali. Terima kasih banyak Mbak Ruth sudah memberikan banyak sekali nih pengetahuan-pengetahuan finansial yang bermanfaat. Semoga nggak bosan-bosan ya kita tanya-tanya terus. Gak apa-apa, terima kasih Mbak Cita. Mungkin Iya. sedikit tips kalau masih Boleh, ada boleh. waktu, boleh tadi Boleh. menambahkan, menyemangati sekalian Mas Dani tadi ya. Kalau justru pandemi ini Mas Dani, ini yang kita butuhkan adalah kreativitas. Jadi dalam artian ketika Mas Dani tadi bilang sumbernya dari mana nih gitu ya. Nah mungkin bisa juga udah mulai ada banyak hal kreativitas yang kita bisa gali, misalnya dari hobi atau dari kemampuan Mas Dani yang lain, sehingga nanti bukan kita nyari cuan tapi cuan yang datang pada kita gitu Mas Wah, Dani. luar biasa. Terima kasih Mbak Ruth. Silakan yang mau endorse Mas Dani ini open nih sekarang. Iya, betul. Iya, saya setuju, Mbak. Benar. Iya, supaya income-nya nggak hanya dari satu pintu tapi dari banyak pintu. Amin ya Mas Dani Amin, ya. ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih sekali lagi Mbak Ruth dan Mas Dani juga terima kasih Terima banyak kasih sudah sama-sama, hadir. Kak Cita. Terima Sudah kasih memberikan pengalamannya dan bisa memotivasi Bala Duit juga tentu harapannya. Nggak Amin. lupa Bala Duit sebelum kita berpisah, kalau kalian masih punya pertanyaan atau misalnya request mengenai topik-topik finansial, boleh banget disampaikan ke akun Instagram atau Twitter kami di @duit_metro_tv. Sekali lagi @duit_metro_tv untuk request topik dan juga pertanyaan-pertanyaan seputar finansial. Jangan lupa video ini juga di like, subscribe YouTube channel Manulife Indonesia. Bisa juga kunjungi website Manulife Indonesia karena di sana banyak sekali tips-tips bermanfaat seputar literasi keuangan atau finansial. Tidak terasa sudah waktunya kami pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye. Dipersembahkan oleh